Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yumna Nada Yahya. Saya dari kelas 11 Layanan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip 7 benar dalam pemberian obat. Terdiri dari benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara atau benar rute pemberian, benar waktu, benar informasi, benar dokumentasi. Kira-kira apa aja sih penjelasannya satu persatu? Nah, nanti aku bakal jelasin satu persatu prinsip 7 benar dalam pemberian obat. Ikutin saja ya videonya. Yang pertama, ada benar pasien. Sebelum obat diberikan kepada pasien, pastikan cek identitas pasien dengan benar. Dengan cara meminta untuk pasien menyebutkan nama, umur, dan alamat. Hindari dengan menyebutkan nama pasien dengan satu kata. Tujuannya untuk menghindari kesalahan kepada pasien. Yang kedua, benar obat. Apa sih itu benar obat? Sebelum obat diserahkan kepada pasien, cek kesesuaian resep atau obat yang telah diberikan. Jika resep tidak terbaca, maka segera lakukan konfirmasi kepada dokter penulis resep. Yang ketiga, ada benar dosis. Apa sih itu benar dosis? Pastikan dosisnya benar. Jika ragu, bisa segera konfirmasi kepada apoteker atau dokter penulis resep. Karena ada beberapa obat yang memiliki dosis yang berbeda. Obat tablet, obat sirup, dan obat ampul. Contoh, amlodipine tablet. Ada yang 5 mg dan ada yang 10 mg. Jadi, harus teliti lagi agar tidak melakukan kesalahan yang berlebihan. Yang keempat, ada benar cara atau rute pemberian. Pemberian obat dapat dilakukan dengan cara rute yang berbeda dengan mempertimbangkan keadaan umum kepada pasien, kecepatan respon yang diinginkan, sifat kimiawi dan fisik obat, serta tempat kerja yang diinginkan. Ada obat yang diberikan melalui oral, yaitu obat tablet dan obat sirup. Dan ada juga obat yang topikal, seperti salep dan krim. Yang kelima, ada benar waktu. Apa itu benar waktu? Waktu ini sangat penting. Apakah diberikan obat sebelum atau sesudah makan? Menyesuaikan obat yang diterima pasien. Untuk obat-obat lambung, itu diminum minimal 1 jam atau setengah jam sebelum makan, yaitu ada omeprazol, antasida, dan sukralfat. Sedangkan asam manfaat diminum sesudah makan. Kenapa? Asam mefenamat diminum sesudah makan. Jadi, untuk mencegah terjadinya iritasi pada lambung. Ada signanya, yaitu tergegi dan terdedi. Kalau tergegi diberikan 3 kali sehari, signanya 8 jam. Dan kalau steady, signanya 12 jam. Yang keenam, ada benar informasi. Apa itu benar informasi? Berikan informasi obat yang didapat pasien dengan jelas, mulai dari efek samping yang timbul, rencana terapi. Misalnya, efek sampingnya mengantuk, maka jelaskan kepada pasien untuk tidak melakukan aktivitas mesin. Hindari menyetir kendaraan bermotor ataupun bermobil. Untuk lama terapi, sampaikan kepada pasien. Misalnya, antibiotik. Sampaikan kepada pasien minimal diminum 5 hari tanpa terputus. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu ada benar dokumentasi. Setelah obat diberikan kepada pasien, harus didokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Minimal disimpan selama 5 hari tanpa terputus. Terakhir, sebelum obat diberikan kepada pasien, harus melakukan double check. Double check dilakukan oleh 2 orang farmasi yang berbeda. Misalnya, si A menyiapkan obat dan si B menyerahkan obat kepada pasien. Sebelum obat itu diserahkan oleh si B, maka si B harus menyiapkan lagi antara kesesuaian obat yang disiapkan oleh si A. Jika obat sudah sesuai, maka si B boleh menyerahkan obatnya kepada pasien. Nah, itu saja 7 prinsip dalam cara pemberian obat. Semoga video ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.